Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, hadir juga Pak Parsadana Rahab, kemudian Pak Idham Holik, Pak Yulianto Sudrajat, dan Pak Sekjen, Bernard Darmawan Sutrisno. Sekali lagi teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya dan sudah menunggu beberapa saat. Kami memang merencanakan untuk melakukan konferensi pers terkait dengan situasi terakhir dari isu yang saat ini berkembang. Teman-teman, sebagaimana putusan MK yang sudah dibacakan beberapa waktu lalu, pada satu sisi sejak tanggal 20 Agustus kami sudah melakukan respon terhadap putusan MK. Tanggal 22 kami juga tadi lakukan konferensi pers. Secara prinsip sikap KPU tetap konsisten bahwa putusan MK akan kami tindak lanjuti. Hari ini juga perkembangan yang ada, sebagaimana kita ketahui bersama, paripurna DPR juga tidak mengesahkan revisi dari Undang-Undang Pilkada. Jadi sebenarnya relatif isu tentang rancangan Undang-Undang Pilkada sebagaimana putusan MK tidak mengalami perkembangan yang berbeda. Nah, sedangkan isu ini pada akhirnya kan kita harapkan bersama untuk bisa menutup semua perdebatan yang ada di publik dan kemudian KPU sendiri bisa fokus dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada, khususnya sebagaimana kita ketahui bersama tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti itu dimulai tahapan untuk pendaftaran calon kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pelaksanaan pilkada. Demikian update kami. Nanti Pak Afif dan juga Pak Derajat ataupun kolega-kolega KPU yang lain juga akan memberikan catatan-catatan pentingnya. Tapi yang ingin kami tegaskan, sebagaimana perkembangan beberapa waktu terakhir terkait dengan terutama tindak lanjut dari pasca putusan MK terkait dengan pelaksanaan pilkada, KPU tidak dalam posisi tidak mengalami perubahan apapun untuk situasi itu. Sekarang kami fokus untuk misalnya salah satunya menyiapkan rapat dengar pendapat terkait dengan konsultasi beberapa rancangan peraturan KPU yang memang sudah terjadwal. Termasuk saya kira nanti urusannya di pasca putusan MK sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan MK itu sendiri. Untuk itu saya serahkan ke Pak Muhammad Afifuddin, setelah itu kemudian teman-teman KPU. Terima kasih, silakan Mas. Terima kasih Mas Agus Melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan, kesabarannya untuk tetap membersamai di KPU. Teman-teman KPU, komisioner sekalian, senang kita malam ini masih bisa melakukan update perkembangan terakhir yang sejatinya tidak terlalu banyak yang berubah. Ini sifatnya penegasan menyikapi atau melihat apa yang sudah kita sikapi sedari awal. Karena pasti yang namanya penyikapan kita ingin kemudian memberikan situasi yang menenangkan dan juga menjawab apa yang ditanya oleh para pihak terkait dengan apakah KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Secara kronologis, teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan
dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Dan selanjutnya juga kami ingin sampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, kalau nggak salah itu juga pasti kita harus ikuti, ya kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi, kita masukkan dalam pengaturan kampanye kita. Nah, lebih dari itu teman-teman sekalian, hari-hari ini atau 1-2 hari ini pasti kita akan melakukan langkah-langkah koordinasi komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dan seterusnya dengan Komisi 2 untuk segera, mumpung ada waktu sebelum waktu pendaftaran nanti tiba 27, semua pengaturan, semua PKPU sudah siap untuk kemudian diterapkan dalam proses penerimaan calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia. Itu sebagai penegasan dari kami di KPU. Semoga ini bisa difahami oleh semua pihak, dan tentu perkembangan terakhir malam tadi juga menjadi semakin penegas untuk kami bahwa memang proses-proses ini akan tetap kami lakukan untuk kemudian proses memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa norma di PKPU pencalonan akan segera kita selesaikan. Meskipun draft juga sudah kita kirimkan ke Komisi 2 karena kita masih cuma 2 hari ini kan, jadi butuh waktu dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian sebagai penegasan dari kami di KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Idam mau menambahkan sesuatu? Pak Derajat, Pak Parsa, Pak Sekjen. Baik, demikian teman-teman penegasan KPU terkait dengan
perkembangan situasi terkini dalam rangka tindak lanjut pasca putusan MK sebagaimana kronologis peristiwa yang disampaikan oleh Pak Afif. Kalau dari sisi komitmen yang diambil KPU sejak pasca putusan MK itu dibacakan dan kemudian KPU merespon dalam bentuk sikap yang disampaikan melalui konferensi pers tanggal 20 Agustus dan kemudian tanggal 21 Agustus kami juga langsung mengajukan surat permintaan konsultasi kepada Komisi 2 dan kemudian tanggal 22 Agustus sore tadi kami juga menyampaikan posisi KPU juga, dan termasuk kalau melihat perkembangan situasi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, dan kemudian malam ini kami anggap penting untuk melakukan konferensi pers sebagai satu bentuk konklusi dari posisi lembaga KPU dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir khususnya terkait dengan tindak lanjut pasca putusan MK. Tentu saja kami punya harapan besar isu atau kontroversi ini bisa berakhir dan kemudian KPU sendiri, karena ini posisinya memang tanggung jawab fungsi tugas KPU dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada, dengan demikian makin lebih jelas karena tidak hanya dalam konteks pasca putusan MK, sebelum adanya putusan MK juga kami masih menyisakan beberapa rancangan peraturan KPU, misalnya rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara atau logistik pemilu, kemudian rancangan peraturan KPU tentang kampanye dan rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye yang dalam durasi waktu beberapa waktu ke depan sudah terjadwal untuk dilakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, pemerintah dan juga penyelenggara pemilu lainnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada konferensi pers malam ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, sekaligus kesabarannya tadi disampaikan oleh Pak Afif karena tetap membersamai kami, dan saya tahu teman-teman sebagian mungkin sudah bertugas sejak tadi pagi sampai dengan malam ini juga masih tidak kenal lelah. Sekali lagi kita bisa akhiri konferensi pers malam ini, kecuali mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan mungkin kami akan respon. Boleh Pak Bu? 4, 5 pada atau sweet 3 lah ya. Sebentar, aku ini saya pilih dulu ya. Mas jenengnya dari mana? Kumparan. Oke, Kumparan. Kemudian Akah ya. Dari MI. Ini Satrio atau si Vito? Bisa rembukan nggak? Atau Vito, oke. Kata Mas Satrio sambil nunjuk Vito aja deh. Baik, ada 3 ya. Mas yang dari Kumparan siapa namanya Mas? Thomas. Mas Thomas dari Kumparan, kemudian Mas Akah dari Media Indonesia, dan kemudian Vito dari Kompas. Masih di kompas.com ya? Oke. Oh ya. Oke, silakan Mas Thomas. Seputar ini ya. Ya, selamat malam pimpinan KPU. Perkenalan, saya Thomas dari kumparan.com. Pertanyaan saya simpel sih, tadi kan disebutkan mau ada konsultasi dengan DPR dan rapat dengan pendapat ya. Mungkin bisa diperjelas waktunya itu kapan sih untuk konsultasi dan RDP itu. Itu aja sih paling pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ya, kita kumpulkan dulu ya konsultasi sama yang jadwal RDP ya. Yang kedua dari Mas Aka. Ya, makasih ya Mas Melas, Cak Afif dan pimpinan semuanya. Tadi soal kepastian konsultasi, tadi mungkin menyambung tadi. Considering dan jadwal konsultasi itu kapan? Karena ini kan timelinenya sangat mepet, besok Jumat. Tanggal 27 itu hari Selasa, apakah bisa selesai rancangan draft PKPU yang ditawarkan oleh KPU ke Komisi 2 ini disahkan benar-benar sebelum tanggal 27, sebelum pendaftaran. Kalau misalnya revisi ini belum rampung dilaksanakan, tadi sebenarnya Cak Afif sudah menegaskan, tapi mungkin kita minta jaminan nih, kalau misalnya memang belum disahkan, apakah KPU akan menerima
pencalonan kepala daerah ini dengan dengan putusan MK yang sudah keluar kemarin. Karena kalau belum kan artinya kalau ada jaminan seperti itu, meskipun belum ada revisi, ini kan mengulang lagi nanti masa lalu yang putusan 90 2023. KPU berani apa enggak pasang badan ibaratnya gitu, tetap menerima dengan berdasar putusan MK meskipun ada potensi diadukan oleh DKPP dan dengan sanksi peringatan keras. Terima kasih. Diadukan ke DKPP maksudnya, bukan oleh DKPP kan, bukan DKPP. Iya, iya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Aka. Yang terakhir Mas Vito. Selamat malam Mas pimpinan semuanya. Ada dua pertanyaan dari saya, sifatnya penegasan aja, dan satu titipan pertanyaan dari akar rumput nih. Jadi pertanyaan dari saya nih, jadi ada kekhawatiran Mas semua, jadi kekhawatiran bahwa nanti KPU saat pendaftaran calon itu nanti menggunakan putusan MK, namun saat penetapan jangan-jangan nanti ada revisi undang-undang pilkada dan itu yang akan dipakai. Ini mau minta penegasan saja, apakah putusan MK yang dipedomani ini dipedomani sampai penetapan paslon gitu. Yang kedua juga mau meminta penegasan, tadi kan kalau menurut statementnya Wakil Ketua DPR Bang Dasko itu yang disebut hanya putusan MK berkaitan dengan gugatan Partai Buruh dan Gelora. Mau meminta penegasan dalam PKPU pencalonan yang nanti akan dikonsultasikan, apakah di dalamnya juga memasukkan putusan MK terkait syarat usia pasangan calon itu. Sama tadi mungkin menambah pertanyaannya Mas Aka, artinya nanti jika misalnya setelah konsultasi itu PKPU-nya belum berhasil terbit sebelum 27 sampai 29 Agustus, apakah yang berlaku untuk pendaftaran nanti dasar hukumnya adalah PKPU 8 yang sebelumnya, atau langsung otomatis putusan MK seperti saat pendaftaran Capres-Cawapres 2024? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ada 3 penanya dari Kumparan, kemudian Media Indonesia, dan Vito dengan beberapa varian pertanyaan. Silakan Pak Afif, sama nanti Pak Idam juga menambahkan ya. Ya. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Mas Thomas. Apa tadi ya? Oh, soal kapan konsultasinya? Ya, soal kapan konsultasinya, pertama secara komunikasi kami sudah lakukan, cuman kami masih menunggu surat resminya. Insya Allah hari konsultasinya Senin kan? Senin. Insya Allah Senin. Ya, konsultasi sifatnya RDP itu Senin. Kita tapi sudah sampaikan dan sudah berkoordinasi untuk materi yang sudah kita sampaikan, draft dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari Yaka. Ini saya tahu karena WA-nya nggak dibalas, pertanyaannya di sini, biasa itu. Ya, berkaitan dengan apa? Ini mirip dengan pertanyaannya Vito tadi, kaitannya dengan kalau ini pengandaian. Yang penting nggak ngancem aja pertanyaan ini. Kalau ini berani nggak? Inilah pentingnya konsultasi. Jadi karena putusan MK itu kan secara prinsip ya, setelah dibacakan itu kan sejak dibacakan kan sudah berlaku. Maka kita akan lakukan itu. Kita adaptasi langsung, cuman memang yang menjadi lubangnya dulu kan kita nggak melakukan konsultasi, bukan tidak melakukan, tapi ada situasi yang saat itu tidak ada waktu lah ya untuk melakukan itu. Nah sekarang kan itu kita lakukan belajar dari peristiwa yang kemarin, dan inilah menurut saya malah pentingnya konsultasi dilakukan. Dan apakah putusan 60-70 ya semuanya, termasuk yang tadi berkaitan dengan kampanye di luar kampanye di kampus ya yang dibolehkan, itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain. Jadi semua hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, dalam konteks ini yang paling banyak kan memang PKPU 8 ini akan kita terapkan. Nah konsultasi ini akan menjawab semuanya, dan insya Allah dengan situasi terakhir juga akan bisa kita pastikan pada tanggal 27 sampai 29 ini yang akan kita pakai. Bagaimana jika ada
situasi di lain itu. Yang kita hadapi, kita komentari yang ada di depan kita. Jangan mengandai-andaikan, ya kan? Dari kemarin kan pertanyaannya pengandaian, begitu sore hari ini kan pengandaian itu hilang semua. Nah, maksud saya kita tidak melakukan pengandaian-pengandaian. Yang pasti putusan MK sudah ada, revisi undang-undang pilkada belum ada, kan begitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Pak Idam, silakan kalau mau menambahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. KPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM ya, betul ya, dalam rangka persiapan rapat harmonisasi, karena setelah rapat konsultasi atau rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI itu harus segera ditindaklanjuti dengan rapat harmonisasi, karena memang proses pengundangan harus terlebih dahulu dilalui dengan rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan rekan-rekan di daerah juga saat ini menunggu informasi penting yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU, karena sebentar lagi akan memasuki masa pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, dan tanggal 27 Agustus ya, mulai jam 8 pagi itu akan sudah dimulai pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan tanggal 29 Agustus ya, dan untuk hari terakhir pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 23 jam 23 lewat 59 menit waktu setempat. Mudah-mudahan nanti proses pendaftaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja respon dari saya. Makasih. Izin penegasan lagi tadi, jadi putusan MK yang akan dipedomani ini di tanggal 27 sampai 29 Agustus atau hingga 22 September penetapan paslon, Cak? Dipedomani terus sampai penetapan paslon. Jadi penegasannya tegas ya? Sangat tegas. Soalnya tadi penegasannya saya baca neken gitu. Ya, jadi teman-teman, yang pasti gini, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Ketua dan anggota KPU yang telah memberikan respon atas pertanyaan teman-teman media. Yang jelas begini, kalau berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Pileg dan Pilpres, kan ada putusan MK. Nah, untuk situasi sekarang, ketika pasca putusan MK, kami langsung ngambil penjelasan ke media, bagaimana kemudian situasi pasca putusan MK. Dan kemudian seketika kami tindak lanjuti dalam bentuk surat permintaan konsultasi ke DPR ya, terkait dengan tindak lanjut pasca putusan MK. Di sisi lain, kami juga sudah terjadwal untuk rapat dengar pendapat dengan beberapa rancangan peraturan KPU yang sebelumnya sudah kami uji publikan dan kemudian dikonsultasikan untuk dapat pengesahan. Nah, nanti ada proses lagi harmonisasi. Nah, itu proses-proses yang by prosedur kami lakukan. Harapannya tentu saja untuk pelaksanaan pilkada ini dengan apa yang kami lakukan tentu memperbaiki proses dan kemudian kualitas dari pelaksanaan pilkada sebagaimana yang pengalaman kami di pemilu legislatif dan pemilu DPR kemarin. Nah, tentu saja kita punya dasar juga. Kita tentu tidak mengandai-andai, tapi begitu masuk tanggal 27 sampai 29 dan seterusnya, maka peraturan itu kan tidak mengalami perubahan, karena itu yang aturan mainnya. Logikanya kan kalau saat ini ibaratnya aktor berada di luar ring permainan, tapi begitu tanggal 27 sampai tanggal 29 kan sudah dalam posisi kompetisinya, ruang permainannya. Nah, tentu dalam konteks itu kan perubahan-perubahan idealnya tidak terjadi. Di situ saya kira kita bisa akhiri, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.